Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya izin mempresentasikan terkait jawaban tugas semester saya sebagai salah satu syarat UAS semester genap di mata kuliah akuntansi manajemen diampu oleh dosen Bu Sinti. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ini merupakan tugas semester yang sebelumnya telah dikerjakan dan dipresentasikan sebagai salah satu syarat UAS semester genap mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum itu, perkenalkan saya Sonia Eka Octavia dari kelas 407, NIM 240301021155. Jadi, yang pertama ada di soal kali ini ada dua soal. Untuk yang soal pertama ya ini soal hitungan dan yang kedua adalah soal makalah. Untuk soal yang pertama, PT Plata Company memproduksi dua macam produk tas, tas kerja yaitu tas kerja premium dengan brand Malatin Elegant dan tas kerja kualitas standar dengan brand Malatin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegant dan Vina. Untuk yang pertama, alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost dan hitung total cost per unit. Untuk yang kedua, yakni alokasikan cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat dan hitunglah total cost per unit. Dari soal diketahui kalau misalnya overhead dari biaya setting peralatan yakni sebesar $3.000, kemudian untuk pemrosesan dengan mesin sebesar $18.000. Kemudian dirinci lagi untuk yang tas dengan merek Elegan itu untuk direct labornya sebesar $9.000, untuk yang Vina sebesar $3.000, kemudian untuk direct material untuk Elegan sebesar $3.000 dan untuk Vina sebesar $3.000. Terus per unit, jadi untuk Elegan sendiri diproduksi sebesar 3.000 unit dan Vina diproduksi sebesar 3.000 unit. Jadi artinya untuk kedua brand tersebut diproduksi dengan eh, kuantiti yang sama. Terus kemudian untuk setup horse yaitu untuk Elegan dan Vina sama-sama 100. Kemudian untuk mechanic horse yaitu untuk Elegan sebesar 500 dan Vina sebesar 4.500. Oke, kita akan menjawab eh, soal yang pertama. Soal yang pertama ya ini cost overhead berdasarkan direct labor. Direct labor cost yang pertama dihitung melalui total direct labor cost sama dengan di soal tadi dijelaskan 9.000 ditambah dengan 3.000 sama dengan $12.000. Kemudian untuk overhead rate yaitu total overhead dibagi dengan total direct labor cost. Nah, tadi dijelaskan kalau misalnya kita back ke soal dulu ya. Eh, Dijelaskan bahwa setting peralatan dan pemrosesan mesin ini kan 3.000 dengan 18.000. Jadi untuk total overheadnya ya ini sebesar 9.000 3.000 ditambah dengan 18.000 dibagi dengan total direct labor cost sebesar 12.000 sehingga didapatkan 21.000 dibagi 12.000 yakni $1,75 dibagi per tenaga kerja langsung. Kemudian untuk tata cara perhitungan overhead dialokasikan dan overhead cost per unit. Untuk yang pertama, untuk perhitungan overhead dialokasikan, yakni dengan cara dikalikan antara overhead rate dikali dengan direct labor cost. Untuk Elegan sendiri, ditemukan hasilnya 15.750, yakni dari 1,75 yang tadi sudah kita hitung dikalikan dengan 9.000 di soalnya. Kan direct labor cost diketahui di soalnya kalau Elegan itu sebesar 9.000. Kemudian untuk Vina tadi 3.000. Nah, untuk yang Vina berarti dari 1,75 dikalikan dengan 3.000 sehingga hasilnya $5.250. Kemudian untuk overhead cost per unit. Ini diketahui rumusnya overhead dialokasikan dibagi per unit. Yang artinya tadi kan sudah diketahui kalau misalnya Elegan ini sebesar 15.750. Nah, tadi di soalnya juga diketahui kalau misalnya per unitnya itu sama-sama 3.000. Jadi tinggal dibagi aja. 15.750 dibagi dengan 3.000
unit. Diketahui hasilnya $5,25 per unit. Sedangkan untuk Vina yakni 5.250 dibagi 3.000 unit diketahui 1,75 per unit. Kemudian untuk total cost per unit untuk elegan itu eh, untuk direct labor per unit elegan, jadi 9.000 dibagi 3.000 sehingga didapatkan $3. Kemudian untuk direct material per unit elegan, itu sebesar 3.000 dibagi dengan 3.000 per unit, yakni $1. Kemudian diperhitungkan untuk total cost per unitnya, yakni dari direct labor per unit ditambahkan dengan direct material per unit ditambah dengan overhead cost per unit. Sehingga diketahui hasilnya 3 ditambah 1 ditambah $5,25 sehingga hasilnya $9,25 per unit. Nah, terus yang B yakni untuk yang brand Vina. Nah, untuk yang pertama dihitung adalah direct labor per unit Vina. Kan 3.000 dibagi dengan 3.000 per unit. Maka hasilnya $1. Kemudian untuk direct material per unit Vina, yakni 3.000 dibagi 3.000 unit sama dengan $1. Kemudian total cost per unit, yakni perhitungan dari direct labor per unit yang tadi kita hitung $1 ditambah dengan direct material per unit $1 ditambah dengan overhead cost per unit yakni 1,75 per unit yang udah kita hitung di tabel atas ini. Sehingga didapatkan hasilnya 3,75 per unit. Kemudian untuk yang kedua, yakni cost overhead berdasarkan driver tiap aktivitas. Untuk yang pertama kita hitung adalah overhead rate per driver. Untuk itu kita harus mengetahui dulu overhead rate setting peralatan. Yang pertama yakni total biaya setting dibagi dengan total stop horse. Nah, tadi kan udah diketahui total biaya settingnya di soal sebesar $3.000 dibagi dengan total stop horse. Nah, total stop horse ini kan tadi sama-sama 100 ya. Jadi kayak 100 ditambah dengan 100. Maka hasilnya 3.000 dibagi dengan 200 jam. Yakni hasilnya $15 per stop horse. Terus untuk terus untuk overhead rate pemrosesan dengan mesin, yakni kita hitung dengan rumus total biaya pemrosesan mesin dibagi dengan total eh, mechanic horse, yakni sebesar $18.000 dibagi 500 jam ditambah 4.500 jam sehingga itu jadi 5.000 jam ya teman-teman. Nah itu sama dengan $18.000 dibagi dengan 5.000 jam sehingga didapatkan hasilnya 3,6 per mechanic horse per dolar. Terus per dolar per mechanic horse. Nah, terus untuk yang perhitungan alokasi overhead ke setiap produk, ini kita hitung dulu. Yang pertama, ya ini overhead setting peralatan, dihitung berdasarkan overhead rate setting dikali dengan stop horse. Nah, untuk Elegan sendiri didapatkan hasil 1.500, untuk Vina didapatkan hasil 1.500 karena jamnya juga sama ya teman-teman tadi di soalnya. Terus untuk yang overhead rate mesin dikali mechanics horse yaitu eh, 3,6 dikali 500 jam didapatkan 1.800 untuk elegan dan untuk Vina sebesar 16.200 karena jamnya Vina tadi kan dijelasin di soal 4.500 jam ya. Terus yang kedua ya ini dihitung total overhead dialokasikan ke setiap produk. Untuk rumusnya yakni overhead setting peralatan elegan ditambah overhead pemrosesan mesin sehingga untuk elegan sendiri totalnya 1.500 ditambah dengan 1.800 sehingga hasilnya 3.300. 1.500 ini kita dapatkan dari yang kita hitung tadi di tabel yang poin A. Untuk elegan kan 1.500, terus untuk yang overhead pemrosesan mesin kan untuk elegan sebesar 1.800. Kemudian untuk Vina, ya ini sebesar 1.500 ditambah dengan 16.200 sehingga dia dapatkan hasilnya 17.700. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya yang kita hitung adalah overhead cost per unit. Untuk overhead cost per unit untuk elegan ini didapatkan dengan rumus total overhead elegan dibagi per unit. Nah, tadi kan udah diketahui nih total overhead elegan sebesar 3.300 terus dibagi dengan 3.000 unit karena dua-duanya sama-sama memproduksi sebesar 3.000 unit, maka hasilnya untuk elegan sebesar 1,10
dolar per unit. Kemudian untuk yang Vina, brand Vina ini tadi diketahui total overhead Vina sebesar 17.700 dibagi dengan 3.000 unit, maka didapatkan hasil 5,90 dolar per unit. Terus untuk yang terakhir, ini kita hitung total cost per unitnya. Untuk elegan didapatkan dengan menambahkan direct labor per unit ditambahkan dengan direct material per unit ditambah overhead cost per unit. Yani 3 ditambah 1 ditambah 1,10 dolar, maka hasil untuk total cost elegan sebesar 5,10 dolar per unit. Kemudian untuk Vina didapatkan tadi direct labor per unitnya 1 dolar, terus ditambahkan dengan direct material per unit di slide sebelumnya ya ini 1 dolar. Kemudian untuk overhead cost per unit di atas, di bagian atas PPT ini, yakni untuk Vina 5,90 dolar per unit. Sehingga jika ditambahkan ketiganya antara direct labor, direct material, dan overhead cost per unit, maka hasilnya 7,90 dolar per unit. Nah, untuk soal nomor 2, yakni terkait isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Kemudian diminta Bu Cindy untuk menyusun ke dalam sebuah makalah yang berisi penjelasan-penjelasan. Nah, di sini saya mengambil judul makalah saya sendiri, yakni implementasi kecerdasan buatan AI terhadap sistem pengendalian manajemen global. Untuk daftar isinya sendiri, yang pertama bab 1 ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian bab 2 ada konsep dasar SPM dan AI, terus yang poin ke B ada perubahan karakteristik, yang C ada peluang utama AI, D ada tantangan dan resiko, E ada implikasi. Kemudian untuk bab 3 terdiri dari kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang. Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat telah mengubah lanskap bisnis global secara fundamental. Salah satu inovasi paling transformatif pada akhir-akhir ini adalah dengan munculnya kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI. Nah, AI dengan kemampuan untuk mempelajari, menganalisis, dan memproses data dalam skala besar dengan kecepatan dan akurasi yang melampaui kemampuan manusia ini telah merambah ke berbagai sektor industri dan juga fungsi organisasi termasuk akuntansi dan manajemen. Kemudian, dalam konteks manajemen, sistem pengendalian manajemen atau yang biasa disebut SPM memegang peranan krusial dalam memastikan tercapainya sebuah tujuan organisasi, baik melalui perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pengukuran kinerja, maupun evaluasi. SPM yang sangat efektif sangat vital bagi perusahaan, terutama entitas multinasional yang beroperasi di bidang yuridiksi. Dengan mengimplementasikan lingkungan bisnis yang tinggi, sistem ini tidak hanya berfokus pada pengendalian finansial, tetapi juga meliputi aspek operasional, kepatuhan, dan strategis. Namun, adopsi AI ini juga menghadirkan dimensi baru pada bagian SPM, di mana AI ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kapabilitas prediktif dalam proses pengendalian. Misalnya, algoritma AI ini dapat mengidentifikasi anomali dan pola yang mengidentifikasi resiko atau fraud yang lebih cepat daripada metode tradisional, mengotomatisasi tugas-tugas rutin pengendalian, serta menyediakan wawasan yang lebih dalam untuk pengambilan sebuah keputusan. Di sisi lain, implementasi AI dalam SPM juga menimbulkan serangkaian tantangan dan isu kompleks. Masalah etika, privasi data, bias algoritma, keamanan siber, dan kebutuhan akan keahlian baru menjadi perhatian utama. Nah, dalam penelitian ini, penulis mengangkat hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana AI mengubah paradigma pengendalian manajemen, mengidentifikasi peluang yang ditawarkan, serta menyoroti tantangan dan resiko yang diperlukan dimitigasi oleh sebuah organisasi multinasional. Kemudian, yang kedua ada rumusan masalah. Oke, yang pertama ada bagaimana kecerdasan AI mengubah karakteristik dan kapabilitas sistem pengendalian manajemen atau yang biasa disebut SPM dalam organisasi global. Yang kedua, yakni apa saja peluang utama yang ditawarkan oleh implementasi AI dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen di lingkungan multinasional. Yang ketiga, yakni tantangan dan resiko apa yang muncul akibat
akibat adopsi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pengendalian manajemen global dan bagaimana organisasi tersebut dapat dimitigasi. Kemudian yang keempat, yakni bagaimana implikasi etis dan regulasi terkait penggunaan AI mempengaruhi desain dan implementasi sistem pengendalian manajemen di tingkat internasional. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yakni pembahasan. Untuk yang pertama, yakni konsep dasar sistem pengendalian manajemen atau SPM dan AI. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan kerangka kerja yang komprehensif dalam sebuah organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Konsep SPM ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga mencakup aspek operasional, strategis, dan perilaku. Kemudian untuk kecerdasan AI, ini juga adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Secara sederhana, kecerdasan buatan ini adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. AI berusaha untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti layaknya manusia. Oke, untuk selanjutnya ya ini poin B, untuk menjawab rumusan masalah, yang poin B ini merupakan perubahan karakteristik dan kapabilitas SPM akibat adopsi AI. Adopsi kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan pada karakteristik dan kapabilitas sistem pengendalian manajemen atau yang biasanya disebut SPM, khususnya dalam konteks organisasi global yang kompleks. Perubahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yakni peningkatan otomatisasi dan efisiensi. AI mungkin otomatisasi banyak tugas rutin dalam SPM, seperti pengumpulan data, rekonsiliasi, dan pelaporan awal. Nah, untuk yang kedua yakni analisis data yang lebih canggih dan prediktif. Dengan kemampuan AI sendiri itu dapat memproses dan menganalisis sebuah data yang jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan metode tradisional atau manusia tersebut menganalisis data secara sendiri ya, teman-teman ya. Terus untuk yang ketiga yakni pengendalian real time dan adaptif. SPM tradisional sering beroperasi secara periodik. Dengan AI, pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real time dan cepat. Untuk yang keempat yakni pergeseran peran sumber daya manusia. Implementasi AI dalam SPM mengubah peran profesional akuntansi dan manajemen, seperti tugas-tugas rutin yang berulang akan diambil alih oleh AI, sehingga individu dapat fokus pada analisis kritis ataupun implementasi hasil AI dan lain sebagainya. Untuk yang C, yakni peluang utama implementasi AI dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi SPM global. Adopsi AI dalam sistem pengendalian manajemen menawarkan berbagai peluang signifikan bagi organisasi global untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasinya. Yang pertama, yakni guna peningkatan deteksi fraud dan resiko. Terus selanjutnya ada optimalisasi pengalokasian sumber daya dan perencanaan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja yang lebih akurat dan komprehensif, karena AI dapat mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan sumber yang memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih holistik dan akurat. Kemudian yang keempat yakni pengambilan keputusan berbasis data yang cepat. Karena di sini AI juga menyediakan wawasan yang cepat dan waktu yang tepat. Jadi tidak perlu waktu lama, dashboard dan laporan dapat diperbarui secara real time dengan analisis AI. Kemudian yang kelima ada peningkatan kepatuhan dan tata kelola. AI sendiri dapat membantu dalam pemantauan keputusan terhadap peraturan internal dan eksternal yang terus berubah-ubah di berbagai negara. Sistem AI ini memadai dokumen hukum, kontrak, dan transaksi untuk memastikan kepatuhan serta memperingatkan manajemen tentang potensi pelanggaran. Ini mengurangi resiko denda, sanksi, dan kerusakan reputasi sebuah perusahaan internasional. Untuk selanjutnya yakni tantangan dan resiko adopsi AI dalam SPM global serta mitigasinya. Untuk yang pertama, ini akan saya jelaskan beberapa saja karena di eh, kertas kerja atau jawaban uji tugas semester saya terdapat banyak sekali tantangan dan resiko yang saya sebutkan serta mitigasinya, namun saya mengambil 4 contoh saja dari jawaban saya.
Meskipun menawarkan peluang yang besar, implementasi AI dalam SPM global juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko yang memerlukan sebuah mitigasi yang cermat. Yang pertama, kualitas dan ketersediaan data. Tantangan, AI sangat bergantung pada kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten di berbagai unit di negara yang berbeda dapat menghasilkan wawasan yang bias atau salah. Untuk mitigasinya, standarisasi pengumpulan data di seluruh entitas global dan sistem yang kuat agar hasil dari AI tersebut merupakan hasil yang benar dan akurat. Untuk yang kedua, yakni privasi data dan regulasi. AI melibatkan proses data dalam jumlah yang besar. Jadi, untuk mitigasinya, yakni mematuhi prinsip privasi by design dan inskripsi data yang kuat. Jadi dipastikan lagi data yang dimasukkan ke dalam AI untuk dicari adalah data yang sudah akurat. Kemudian yang ketiga, yakni keamanan cyber. Sistem AI menjadi target baru bagi serangan cyber. Data yang dikumpulkan dan diproses oleh AI sangat berharga, sehingga menjadikan target serangan peretasan, manipulasi data, ataupun penolakan layanan. Untuk implementasinya, yakni mengimplementasikan protokol keamanan cyber yang kuat, inskripsi end-to-end, firewall, sistem deteksi intruksi, serta pelatihan keamanan cyber secara berkala bagi karyawan. Kita ketahui sekarang untuk perubahan yang data yang end-to-end itu WA. Zaman dulu tuh WA tidak ada inskripsi end-to-end, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, WA sudah mengadopsi inskripsi end-to-end. Terus yang selanjutnya yakni biaya implementasi. Implementasi sistem AI komprehensif tentunya di organisasi global dengan infrastruktur TI yang terdistribusi memerlukan investasi finansial yang signifikan dan cukup tinggi. Implementasinya yakni melakukan analisis biaya manfaat yang cermat, mengimplementasikan AI secara bertahap, dan memilih solusi AI yang terukur dan dapat diintegrasi dengan sistem yang sudah ada, sehingga hanya dikembangkan saja, tidak memulai dari awal. Oke, untuk selanjutnya yakni implikasi etis dan regulasi AI terhadap desain dan implementasi SPM internasional. Oke, penggunaan AI dalam SPM global tidak terlepas dari implikasi etis dan kerangka regulasi yang berkembang, yang harus menjadi pertimbangan dalam desain dan implementasinya. Yang pertama, pertimbangan etika AI. Dengan mempertimbangkan prinsip transparansi dan penjelasan, serta keadilan maupun kesetaraan, akuntabilitas, dan otonomi manusia. Yang kedua, yakni kerangka regulasi AI yang berkembang, di mana hal ini dibagi ke dalam perlindungan data seperti regulasi CCPA atau UU PDP di Indonesia. Kemudian untuk standarisasi, yakni tantangan yang mulai muncul dari kurangnya standarisasi global dalam regulasi AI yang dapat mempersulit implementasi SPM berbasis AI yang konsisten di seluruh operasi multinasional. Kemudian yang ketiga seperti sektor spesifik, yakni di beberapa sektor misalnya keuangan maupun kesehatan yang mungkin memiliki regulasi AI yang lebih ketat karena sensitivitas data dan resiko yang cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi lagi. Terus yang ketiga yakni strategi adaptasi SPM global. Kita ketahui organisasi global perlu mengembangkan strategi proaktif untuk mengintegrasikan aspek etika dan regulasi ke dalam desain SPM berbasis AI. Nah, ini mencakup yang pertama pembentukan komite etika AI atau tim tata kelola AI, kemudian pengembangan pedoman internal dan kebijakan penggunaan AI, yang ketiga ada pelatihan karyawan tentang etika AI dan regulasi, yang keempat ada penilaian dampak etis dan privasi sebelum penerapan AI, dan yang kelima adalah pembangunan kemampuan dan pemberitahuan sistem AI agar tetap sesuai dengan perubahan regulasi. Nah, pada bab ini kita telah membahas dan menunjukkan bahwasannya kecerdasan buatan AI memiliki implikasi transformasional terhadap sistem pengendalian manajemen atau SPM global. Nah, AI ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, maupun kemampuan prediktif dalam pengendalian yang memungkinkan organisasi multinasional untuk beroperasi lebih cepat, cerdas, dan responsif. Namun, peluang ini datang bersamaan dengan tantangan yang secara signifikan terkait kualitas data, privacy, bias algoritma,
keamanan cyber, ataupun kesenjangan keterampilan. Eh, untuk ini bab 3, yakni kesimpulan. Implikasi kecerdasan buatan atau AI terhadap sistem pengendalian manajemen atau SPM global adalah transformatif, yakni menghadirkan peluang signifikan sekaligus tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari organisasi multinasional. Adopsi AI dalam SPM membawa perubahan mendasar dalam operasional pengendalian. AI memungkinkan peningkatan otomatisasi, analisis data yang jauh lebih canggih dan prediktif, serta kemampuan pengendalian real-time dan adaptif. Namun, peran sumber daya manusia juga bergeser dari tugas-tugas rutin ke tugas-tugas pengawasan dan strategis, menuntut peningkatan keterampilan. Implementasi AI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SPM global. Di balik peluang tersebut, terdapat tantangan dan resiko yang perlu dimitigasi. Kualitas data dan ketersediaan data, komplektivitas privasi data dan regulasi yang beragam, potensi bias, dan lain sebagainya yang mungkin rentan akan dibobol ya teman-teman ya. AI sendiri adalah kekuatan pendorong yang akan terus membentuk masa depan SPM global. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis, AI dapat menjadi katalisator bagi SPM yang lebih cerdas, tangguh, efektif di era digital seperti sekarang. Ini daftar pustaka untuk makalah saya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Barangkali mau melihat-lihat makalah terdahulu. Maaf, oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dalam penjelasan kali ini, saya Sonia Oktavia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.